Data dari BPS menunjukkan pada tahun 2018 tercatat ada 64,2 juta UMKM di tanah air. Kementerian Tenaga Kerja menyebut per 20 April ini tercatat 538.385 pekerja di sektor UMKM di PHK. Dampak ekonomi akibat wabah virus corona diperkirakan akan lebih buruk daripada prediksi sebelumnya. Bahkan bisa lebih buruk dari krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 lalu. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus corona. Karena corona mengobrak-abrik ekonomi dunia, mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi. Lalu kalau kita lihat PMI manufaktur, PMI sektor jasa, hingga bagaimana corona membuat khawatir para pelaku pasar. Produk kita untuk masuk ke marketplace itu dikenain lagi tambahan 30-35%. Sementara produk-produk dari luar itu kalau masuk dengan diskon atas nama diskon 50%, 75% masuk ke Indonesia. Contohnya jeans. Masa celana jeans bisa dijual 25.000? Bagaimana mungkin UKM bisa ngejual jeans 25.000? Beli bahannya aja berapa? Ongkos jahitnya berapa? Ini kan nggak adil. Nah ini yang dibilang mungkin predatory pricing atau transfer pricing gitu. Karena fenomena ini Presiden Jokowi juga sampai murka karena inflasi dinilai olehnya merugikan dan berdampak pada tumbuhnya UMKM. Predatory pricing pembunuh UMKM RI. Predatory pricing ini satu-satunya hal juga yang membuat sektor ini tertekan. Itu mematikan ujungnya. Akhirnya itu mematikan industri produsen yang membuat barang itu. Jadi kalah bersaing tapi persaingnya tidak fair. Itu ini akan membunuh industrinya nantinya. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Hal penting agar masa pandemi dijadikan peluang bagi produk lokal menguasai pasar dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap latar belakang praktik perdagangan tidak sehat atas produk Indonesia. Melalui predatory pricing atau kompetisi dengan merusak harga, produk buatan UMKM Indonesia harus kalah di pasar, utamanya di platform e-commerce. Banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan perdagangan. Praktek-praktek tersebut dijalankan oleh e-commerce, perusahaan-perusahaan yang memang mendunia melaksanakan praktek-praktek ilegal perdagangan seperti predatory pricing. Jadi aku ini jualan di bidang fashion wanita, susah banget untuk mempertahankan bisnis saat pandemi awal-awal di 2020, penjualan berkurang banget. Ternyata nggak cuma sampai situ, saingannya banyak banget. Saingan juga perang harga sama brand-brand yang nggak terlalu terkenal, tapi dia benar-benar ngejual harganya itu di bawah harga pasar. Dari situ susah sih untuk bertahan, karena kalau misalnya mau jual murah, kok aku nggak dapet untung ya gitu. Tapi kalau misalnya aku jual mahal atau harganya lebih tinggi, dagangan aku ternyata nggak laku gitu. Marketplace ini kan banting-bantingan harga dan ya seperti diarahkan bahwa si masyarakat ini murah itu kalau di online, dan secara tanda kutip itu brand itu ya kalau mau jualnya harus murah. Brand Indonesia itu bagus gitu, tapi kan bagus ini cara menyampaikan ke publik itu seperti apa, nah itu problem kita gitu. Saya jual iga bakar, waktu saya dulu jualan iga bakar pertama kali tahun 2017 itu saya pertamanya itu bingung karena saya bukan background keluarga, bukan pengusaha, dan saya dulu juga mantan karyawan. Saya sih senang banget nih kalau misalkan ada nih di luar sana yang bisa membantu kami para UMKM yang bisa mempercepat nih dalam proses pembentukan usaha. Miris bahwa kita ini bangsa besar, tapi kemudian kita dipaksa sedemikian rupa seolah kita harus bisa menjadi bangsa massal. Maksudnya apa? Kita itu bangsa besar. Kita punya karakter bahwa kalaupun kita punya produk-produk kita tuh levelnya tuh menengah atas, baik dari sisi desainnya, dari quality-nya,
dari bagaimana menciptakannya. Tapi seolah sekarang ini semua ukuran keberhasilan adalah pada saat sebuah produk itu menjadi massal, menjadi murah, dan kita dipaksa untuk ikut ke dalam permainan itu. Buat saya sih absurd, semakin mengganggu dan muncul sebuah keinginan untuk mengajak teman-teman semua untuk menyadari kembali bahwa Indonesia itu besar, kita itu pintar, kita itu bangsa besar, kita mampu bersaing, tapi dengan cara kita. Cara kita yang seperti apa? Ya cara kita yang sangat Indonesia. Buat saya cara Indonesia itu kalau diterjemahkan atau didefinisikan dalam beberapa kata menjadi Indonesia berdaya. Bahwa kita itu berdaya. Berdaya apa? Berdaya juang, berdaya kreasi, berdaya dalam segala hal. Itu saya coba untuk bungkus dalam sebuah gerakan yang diberi nama Indonesia Berdaya. Yang tujuannya adalah untuk memberi sebuah ruang bagi UMKM dan brand lokal kita untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Betul-betul menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Karena selama ini kalau kita bicara tentang produk, kita bicara tentang pasar, maka marketplace yang ada selama ini hanya memberikan ruang kepada UMKM, kepada brand, bukan brand bahkan, hanya kepada UMKM kita untuk menjual produknya. Pilihan-pilihan yang ada di marketplace adalah langsung tentang produknya. Kesempatan untuk membangun brand jelas tidak akan diberikan begitu saja ke kita. Karena pada saat kita sadar akan pentingnya brand, maka pada saat itu juga akan bermunculan ribuan brand besar yang berasal dari Indonesia, dan itu tidak diinginkan oleh marketplace yang ada. Kita hanya dijadikan seperti komoditas penyedia barang-barang murah. Mari teman-teman, saatnya kita kemudian bergerak bersatu bersama. Kita tunjukkan bahwa Indonesia berdaya, kita tunjukkan bahwa produk-produk kita hebat, kita tunjukkan bahwa produk hebat itu juga diikuti dengan pembangunan brand yang terstruktur dan sistematis, sehingga kita kemudian tidak hanya dikenal menjadi bangsa penghasil komoditas saja, tapi kita juga bisa membangun brand-brand besar yang kemudian bahkan bisa menjadikan itu sebagai kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa.